Halo teman-teman, selamat pagi. Pada video kali ini Duodo Podcast akan menjawab salah satu pertanyaan kalian di DM Instagram Duodo Podcast tentang pasukan Numbers Kaido yang merupakan produk gagal dari Pulau Panghazard dan proyek gigantifikasi. Jadi salah satu dari teman kita yang bernama Astina Winata bertanya, "Min, mau tanya, apakah Numbers Hacha itu sama seperti anak-anak di Panghazard yang dikasih obat biar badannya besar?" Saya pikir gini, soalnya Numbers yang lain wujudnya beda. Mohon jawabannya. Oke, seperti biasa Duodo Podcast akan menjawabnya dengan pendapat pribadi dari Duodo Podcast, tetapi tetap berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam cerita One Piece. Memang apabila diperhatikan, Hacha memiliki wujud yang berbeda bila dibandingkan dengan pasukan Numbers lainnya. Bisa dibilang penampilan Hacha lebih manusiawi di antara yang lainnya, dan memakai pakaian rapi dan giginya pun tidak bertaring sama sekali. Jelas ini sangat berbeda dengan wujud pasukan Numbers lainnya yang hanya memakai pakaian seadanya dan memiliki taring layaknya monster. Lalu apakah Hacha sama seperti anak-anak di Panghazard? Menurut Duodo Podcast, jawaban dari pertanyaan ini tidak akan lepas dari pembahasan tentang proyek gigantifikasi. Dan sebagai penggemar One Piece, kalian pasti sudah mengetahui bahwa proyek gigantifikasi adalah proyek untuk meraksasakan manusia yang sudah dilakukan oleh pihak pemerintah dunia selama ratusan tahun. Dan hingga saat ini pihak pemerintah dunia belum juga berhasil mewujudkan proyek tersebut. Lalu pada komik One Piece di chapter 954, kita melihat siluet dari pasukan Numbers. Setelah itu pada komik One Piece di chapter 989, kita baru mengetahui bahwa pasukan Numbers Kaido adalah ras raksasa kuno yang merupakan produk gagal dari Panghazard. Oke, Panghazard, itu kuncinya. Pulau Panghazard merupakan pulau yang menjadi tempat penelitian dan percobaan pemerintah dunia. Tentu saja sudah banyak percobaan dan penelitian yang dilakukan oleh pihak pemerintah dunia di Pulau Panghazard. Salah satunya adalah yang saat ini sedang kita bahas, proyek meraksasakan manusia atau biasa disebut gigantifikasi. Sebelum Duodo Podcast lanjutkan, ada baiknya kalian menikmati pembahasan ini sambil ditemani keripik ubi dari Duodo Podcast yang memiliki 4 rasa gurih. Cara mendapatkannya ada di kolom deskripsi. Lanjut, pada komik One Piece di chapter 667, Trafalgar Dilau bahkan menilai bahwa Pulau Panghazard memiliki sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang mampu mengguncangkan sekaligus mengacaukan lautan dunia baru. Dan ternyata Pulau Panghazard menjadi tempat pembuatan sat yang merupakan bahan dasar dari buah iblis buatan bernama Smile. Kalian pasti sudah mengetahui bahwa Kaido adalah orang yang membeli buah iblis buatan ini dalam jumlah besar dari Doflamingo. Untuk lebih jelasnya, Duodo Podcast akan menjelaskan sedikit tentang jalur distribusinya. Jadi jalurnya kurang lebih begini. Caesar Clown memiliki pengetahuan untuk membuat sat yang merupakan bahan dasar dari buah iblis buatan bernama Smile. Dan itu semua diproses di Pulau Panghazard. Lalu dikirim dengan menggunakan kapal tanker menuju Pulau Dressrosa untuk diproses hingga membentuk buah iblis buatan bernama Smile. Ini semua dikerjakan oleh para kurcaci yang ada di Dressrosa. Setelah jadi, barulah buah iblis tersebut dibeli oleh Kaido dalam jumlah yang besar. Dan ketika transaksi ini sedang berjalan, Caesar Clown ditawari oleh Big Mom untuk membuat proyek gigantifikasi. Big Mom juga sudah memberikan sejumlah uang kepada Caesar Clown. Tetapi Caesar Clown malah menipu Big Mom dan menggunakan uang Big Mom untuk bersenang-senang. Caesar Clown bisa aman dari kejaran Big Mom karena saat itu dia berada di balik bayang-bayang Doflamingo dan Kaido. Oke, kembali ke pembahasan. Intinya, kita sama sekali belum mengetahui sejak kapan Kaido menjalin hubungan bisnis dengan Doflamingo. Yang pasti, pasukan Numbers Kaido sudah ada sejak lama. Terlihat pada komik One Piece di chapter 973, kita melihat sosok Numbers yang juga ikut mengejar para samurai Nine Red Scabbard. Dan itu adalah peristiwa di mana sang karakter utama, Monkey D. Luffy, belum terlahir. Jadi jelas bahwa transaksi pembelian pasukan Numbers sudah dilakukan Kaido lebih dari 20 tahun yang lalu. Entah pembelian itu dilakukan dengan perantara Doflamingo atau tidak. Yang jelas, Hacha bukanlah salah satu bagian dari anak-anak raksasa yang ketagihan obat, seperti Moka dan kawan-kawan. Dan Hacha juga tidak ketagihan obat. Hacha sangatlah berbeda dengan Moka dan kawan-kawannya. Jadi dari fakta-fakta di atas, Duodo Podcast bisa pastiin satu hal,
yaitu pasukan Numbers itu udah ada jauh sebelum Caesar Clown menculik anak-anak ke Panghazard untuk dijadiin kelinci percobaan. Jelas, Hacha bukan salah satu dari anak-anak yang ada di Panghazard. Dan kemungkinan besar Caesar Clown ini bukanlah aktor utama dalam pembuatan pasukan Numbers di Panghazard. Proses pembuatan Numbers ini juga beda sama anak-anak raksasa yang ada di Panghazard. Coba aja perhatiin wujud dari anak-anak raksasa di Panghazard sama pasukan Numbers. Menurut Dodo Portgas, pasukan Numbers ini dibuat sama sekelompok ilmuwan pemerintah yang dipimpin oleh Dr. Vegapunk. Dan udah jelas ya, kalau hasil eksperimen Dr. Vegapunk itu selalu lebih bagus dan selalu lebih sempurna daripada eksperimen Caesar Clown. Buktinya, Hacha yang wujudnya paling manusiawi aja, itu tetap beda sama anak-anak raksasa hasil eksperimennya Caesar Clown. Emang masih sama-sama proyek eksperimen dari gigantifikasi, tapi beda tangan ya beda hasil. Dan proses pembuatannya juga kemungkinan besar beda juga. Caesar Clown ini lebih milih menculik anak-anak, terus anak-anak yang diculik itu dijadiin kelinci percobaan selama bertahun-tahun. Nah terus kalau pasukan Numbers gimana tuh buatnya? Ya nggak tahu juga deh buatnya gimana. Karena kan emang belum diceritain juga gimana cara buat pasukan Numbers kan. Dan ini sedikit pembahasan tambahan dari Dodo Portgas soal proyek gigantifikasi yang ternyata pada zaman dahulu di suatu masa proyek gigantifikasi ini pernah berhasil. Nih, Dodo Portgas lanjutin pembahasannya. Pada komik One Piece di chapter 668, kita melihat siluet raksasa ketika Trafalgar di Laut menjelaskan tentang proyek gigantifikasi. Lalu pada komik One Piece di chapter 655, kita melihat simbol tengkorak bertanduk seperti layaknya Ors tepat di depan gerbang Pulau Panghazard. Dan masih di chapter yang sama, kita juga melihat tengkorak dengan ukuran yang sangat besar, bahkan lebih besar dari raksasa. Dari fakta-fakta tersebut, Dodo Portgas menyimpulkan adanya kemungkinan bahwa dahulu proyek gigantifikasi pernah berhasil. Dan wujud dari proyek gigantifikasi ini memiliki tanduk seperti Ors. Pihak pemerintah dunia selaku organisasi terkuat di dunia One Piece mencoba untuk mewujudkannya kembali sebagai senjata. Tujuannya jelas, yaitu untuk mengintimidasi pihak-pihak yang menentang mereka. Tetapi hal itu belum berhasil hingga saat ini. Biarpun sudah dibantu oleh ilmuwan terbaik di dunia One Piece, Dr. Vegapunk. Dan sedikit tambahan, ketika di Panghazard, tepatnya pada komik One Piece di chapter 660, kita juga melihat beberapa raksasa yang dibekukan di suatu ruangan yang dingin. Ada indikasi bahwa mereka tidak mati ataupun dibunuh, tetapi sengaja dibekukan untuk suatu kepentingan di masa depan. Hal ini juga sudah pernah Dodo Portgas bahas pada video sebelumnya yang berjudul Membeku untuk Masa Depan. Dan sepertinya pembahasan Dodo Portgas pada video tersebut memiliki hubungan dengan pembahasan Dodo Portgas pada video kali ini. Orang-orang yang terlihat pada komik One Piece di chapter 660 tersebut memang sengaja dibekukan karena menunggu ilmu pengetahuan dan teknologi yang pas untuk memanfaatkan jasad mereka dengan lebih maksimal. Oke, jadi itu jawaban dari Dodo Portgas tentang kenapa Hacha memiliki wujud yang berbeda di antara pasukan Numbers lainnya. Ya nggak kenapa-napa sih, emang dia beda sendiri aja gitu. Tapi kan tetap dia punya tanduk. Dan itu pertanda kalau Hacha juga termasuk salah satu makhluk percobaan dari proyek gigantifikasi. Dan badan Hacha yang besar itu juga karena emang kan dia itu berasal dari ras raksasa kuno. Jadi nggak diapa-apain juga udah gede sendiri, biar kata nggak dikasih obat juga. Dan dari fakta-fakta di atas barusan kan jelas wujud dari proyek gigantifikasi ini memiliki tanduk seperti layaknya Ors. Atau malah bisa jadi ras raksasa Ors itu adalah makhluk hasil dari proyek gigantifikasi di masa lalu. Nah gimana tuh menurut kalian? Tulis saja pendapat kalian di bawah kalau emang punya pendapat yang berbeda dengan Dodo Portgas. Ya intinya sih namanya produk gagal mah pasti begitu dah. Oke, mungkin itu aja yang bisa Dodo Portgas bahas pada video kali ini. Semoga pembahasan ini memuaskan kalian semua. Jangan lupa simak pembahasan ini sambil ngemil keripik ubi dari Dodo Portgas. Kalau udah habis, bisa langsung beli lagi di Tokopedia. Dan follow akun Instagram Dodo Portgas agar kalian bisa mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya dari Dodo Portgas. Seperti biasa, apabila ada yang salah atau ada yang mau nambahin, bisa langsung komentar di bawah.
Apabila tidak merepotkan, bisa di-subscribe dan share video ini. Semoga bermanfaat. Saya Dodo Podcast mengucapkan terima kasih. Ciao!